Pendidikan Serencana. Pendidikan Serencana. Pada pembina apel. Hormat. Rek. Coba. Rek. Jangan. Belok kanan langsung di tengah gerakan mitra langsung. Ente kanan angkat kantor Kusubi. Ente kanan dulu angkat kantor mau nyaman tempat suara. Kami tegaskan hari ini, kami akan datang mempertanyakan transparansi atas dana desa yang menjadi hak rakyat, yang menjadi hak kami sebagai rakyat, bukan seluas-luasnya, bukan selebar-lebarnya. Politisi, hak kami buka hari ini juga. Kami minta dengan tegas kepada Bupati Sumbawa, buka ini seluas-luasnya, buka ini selebar-lebarnya. Apa yang menjadi hak rakyat, bela Polda, terangkan kepada kami hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak-Bapak Kapolri, Pol PP dan TNI, dan pada kesempatan hari ini sudah mengawal kami. Hidup rakyat! Jadi mohon izin Bapak Kepolisian, berikan kami kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami, apa keinginan kami. Yang jelas kami hari ini Pemuda Talima menuntut Bupati Sumbawa Barat untuk transparansi dana CCS tersebut. Megalah kuasa rumah satu tempat kami. Dan Bapak Kepolisian, kami minta Bupati langsung menghadap kami. Mengenai ruang hak rakyat kami dituntut. Nah, renangkan tuh gaji masih sama seluruh GP CSR. Dan Bapak-Bapak harus tahu 130 miliar per tahun CSR. Berlaku buat. Mungkin teman-teman pada kesempatan hari ini kolaborasi dengan mereka. Ketika tambang itu menginginkan kolaborasi, kita siap memberikan opini-opini, gagasan-gagasan terbaik untuk negeri ini. Ingatlah, adik-adikku, kalian adalah generasi penerus yang 5, 10, 20 tahun ke depan akan meneruskan estafet untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang petarung, dan darah Taliwang itu akan kita kobarkan kembali dalam pemuda-pemuda Taliwang ini. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah. Camkan itu. Dan saya ingin menyentil sedikit di sini kepada Bapak Sekda. Bapak ini sibuk kampanye ke sana kemari. Ya, kami sekaligus datang mengingatkan, Bapak itu seorang ASN. Bapak itu waktunya untuk melakukan aktivitas kampanye. Kami melalui Pemuda Taliwang ini bukan benci yang tertarik dengan sesama jenis. Anda jual tambang di sana sini, Anda jual baliho sana sini. Bukan itu jualan yang kami mau. Kami akan beli ketika Anda sumbangkan visi dan misi. Dan PKS adalah sao. Pemuda-pemuda kita tidak ada yang bekerja di sana. Kembali sehari yang lalu, Taliwang ini menjadi darurat narkoba. Apakah ini akan terus kita biarkan? Tidak sekali-kali. Selama kami masih ada, kami tidak akan biarkan itu terjadi. Kami akan buktikan. Jadi sekali lagi kami tegaskan,
Kami tegaskan kembali, kami beritahukan kepada bapak-bapak. Itu diambil secara pribadi atau kelompok. Kami minta melalui kesempatan ini kepada jajaran Polri, periksa. Kami yakin kepolisian Indonesia sangat jeli akan hal ini, dan kami yakin kepolisian Indonesia sangat paham, sangat mengetahui. Ini terbuka bapak-bapak ibu-ibu. Ini harus dibuka ke publik, jangan disembunyikan. Hak kami, hak anak-anak kami, anak-anak terdidik. Elit politik, nongka partai politik, PKSR sebab kita baik nah. Kami selaku pemuda Kabupaten Sumbawa Barat pada hari ini datang ke Toat sama, melakukan sama ubana. Pipus kami so, dan pipus kita sebenarnya so. Kecurigaan sama yang kampanye. Ini adalah kecurigaan kami, dan kami tuntut pada hari ini Bupati Sumbawa Barat harus transparansi ke publik pada hari ini. Itu jelas di Undang-Undang 14 nomor 14 tahun 2008 tentang informasi publik. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sebenarnya siapa yang masih hukum kami hari ini. Saat kami bela, kami bela sekitar orang pak sampai anak cucu hitam pikir. Kayak jarang tahu orang pikir tahu benar. Apa pernah tahu pikir feedback sakit. Dan bapak-bapak pemuda masyarakat semua harus bersyukur masih ada orang-orang yang peduli terhadap Kabupaten Sumbawa Barat pada hari ini. Sama siapa lebu yang sia-sia mungkin setan apa ada nanti saya dana pemberdayaan so mungkin setan medangka mekamu kayuba benar so pipus kita baik pantas sudi-sudi pejabat Kabupaten Sumbawa Barat hari ini. Kami curiga pejabat kita betul sudi-sudi Kabupaten Sumbawa Barat. Bayangkan Pak, kita mempunyai tambang besar, gunung besar, tambang nomor 2 terbesar di Indonesia hari ini. Masa pada Yosake SP 2022 hampir dan semua Barat masih lo miskin, masih lo sangat bekerja dan sebagainya. Ini ada lucu bapak-bapak. Aku nanti sukses arba benar-benar diterima oleh rakyat. Kamu tuh sejahtera sebetulnya masyarakat sebagai biasa. Sejahtera sebetulnya. Namanya maling-maling terbeliang sama. Dan ternyata malingnya satu otak. Otak atau maling tapi bercanda. Kami minta kepada bapak kepolisian untuk menghadirkan Bupati Sumbawa Barat di tengah-tengah aksi massa hari ini, dan harus siap memperjelaskan terhadap publik mereka lakukan bersama ubah poin-poin bibus-bibus mereka lakukan bersama ubah. Mungkin itu saja dari saya. Dari tahun 2018 sampai saat ini, tentunya kalau kita amati kenapa terlalu banyak persoalan dan masalah di tanah KSB ini, karena menurut kami adalah pemerintahnya yang tidak becus, pemerintahnya yang kurang ajar, pemerintahnya yang biadab. Jadi mereka mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakat. Itu yang tidak kami terima. Maka kami datang ke sini hari untuk kesekian kalinya atau kesekian ratus kalinya kami datang. Pintu selalu tertutup. Berarti kami ini tidak dianggap sebagai masyarakat KSB. Kalau pemerintah yang baik, kami sebelumnya datang ke sini, kami sudah mengajukan surat permohonan bahwa kami tanggal sekian hari sekian akan kami datang. Kurang apanya lagi? Masyarakat menghormati Anda pejabat di KSB ini. Apa kekurangan kami layak? Hari berganti hari dari gunung semua, dari tahun yang ada masalah tanah.
Aku sama uang, hanya itu saja. Jadi kami tahu jika indikasi itu benar-benar ada ketimpangan, kami minta pada saudara ini yang disaksikan seluruh nasional periksa oknum-oknum itu. Kami minta kepada jajaran kepolisian periksa. Kami yang minta rakyat yang menekan kedaulatan ini. Yang meneliti teman. Jadi perwakilan OBD kita minta untuk hadiri bupati. Hadiri bupati di depan kami. Oke, begini teman-teman. Nah, untuk sebuah kampanye sama seperti Sansa atau bukan tentang perjuangan ini, kami persilakan mungkin temui kami. Oke. Kalau ada yang salah, kenapa harus takut? Temui kami. Kami ini manusia, bukan singa. Jelaskan kepada kami. Jadi, Bapak Ibu, termasuk ASN yang pada hari ini yang mempunyai jabatan, PP, apa dan sebagainya. Jadi kami bisa jelas ini adalah bentuk sejarah kami selaku pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai dengan saat ini kita begitu banyak ya menikmati atau menerima limpahan nikmat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan aksi demonstrasi dalam rangka mempertahankan nilai-nilai demokrasi. Ya, kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau adalah sebagai suri tauladan kita, yang dimana pada pagi hari ini juga kita mencoba mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau, yaitu menyatakan apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran, karena kami yakin memang kebenaran itu selalu timbul dari kelompok-kelompok kecil. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan muda semua untuk kita tidak berkecil hati, bahwa ketika suatu kebenaran itu timbul dari kelompok-kelompok kecil, dan insya Allah kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Front Pemuda Taliwang yang tak henti-hentinya sampai dengan waktu dan detik ini tetap membawa nuraninya menyuarakan kebenaran. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Front Pemuda Taliwang, Pak M. Sahril Amin. Kemudian yang saya hormati pihak kepolisian Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati Tentara Negara Indonesia. Kemudian yang saya hormati Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat. Baik, pada hari ini ya, selamat datang Pak Sekda. Makasih terus. Ya, baik, terima kasih Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang telah berkenan menjumpai rekan-rekan Front Pemuda Taliwang yang pada hari ini akan menyuarakan apa yang menjadi beberapa persoalan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Pada hari ini saya Yudi Prayudi dari rekan-rekan Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang memberikan bentuk dukungan dengan adanya kegiatan rekan-rekan Front Pemuda Taliwang, yang dimana sejauh ini kita melihat banyaknya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT AMNT. Maka saya Yudi Prayudi dari Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang memberikan dukungan berkaitan dengan beberapa persoalan, beberapa dugaan pelanggaran dilakukan oleh PT AMNT. Dalam hal ini, hari ini rekan-rekan Front Pemuda Taliwang
meminta kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini kami melihat, kami menilai bahwa tidak keberpihakannya pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat. Karena kami meyakini kita di Republik Indonesia ini memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan. Namun faktanya saat ini terjadi kesenjangan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat kepada masyarakat. Maka sekali lagi kami menegaskan memberikan dukungan penuh kepada Front Pemuda Taliwang dan siap mengawal segala persoalan ke depannya. Mungkin itu saja sebagai bentuk dukungan yang dapat saya berikan kepada rekan Front Pemuda Taliwang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya Pak, kita mintanya Bupati Sumbawa Barat langsung hadir di tengah kita. Ya kan? Kita minta. Ya. Karena mungkin yang punya ambilan, maksudnya punya kebijakan, ambil keputusan mungkin Bupati langsung Pak Sekda. Kalau bisa kita minta saja ketemu Bupati kami ya, ketemu Bupati. Karena kami sudah tahu tentang gimana cara benar-benar apa sebenarnya silang kalian di Pak. Jadi kita minta Mas. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat. Jadi kalau saya pribadi nggak apa Pak, tapi teman-teman juga nggak mau Pak. Mungkin itu dari Front Pemuda Taliwang kita minta Bupati Pak untuk hadir di tengah kita. Mungkin oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan istimewa ini rekan-rekan dari Front Pemuda Taliwang yang telah datang ke kompleks perkantoran Kota Bulu Center, tepatnya di halaman Gelora Fitra. Saya lihat ini cukup lengkap. Ada juga rekan-rekan dari Amanat juga ini hadir ikut. Pak Tonjes nunggu diri mata, kayaknya senyum. Dan juga rekan-rekan lain yang telah bagi kesempatan hadir. Interupsi Pak Sekda. Ya, Jadi Pak Sekda ini mewakili Bupati atau sebagai Sekda semua Pak? saya belum nyampe di situ. Saya baru pembuka. Sebentar, kalau supaya kita ini clear dulu kan. Baik. Kita ini mau berdialog antara Front Pemuda Taliwang dan masyarakat dengan Bupati Sumbawa Barat. Sekarang saya mau tanya kepada Sekda. Ya. Mewakili Bupati atau jadi Sekda? Nah, ini yang saya akan sampaikan. Oke. Ya, saya belum nyampe di situ, Nah, tapi sebentar, sudah sebelum disela. kita terus, itu dulu kita selesai. Makanya saya akan sampaikan. Makanya jangan disela dulu. Ya. Jadi pertama-tama saya atas pemerintah daerah, atas nama pemerintah daerah menyambut baik kedatangan rekan-rekan ke kami di pemerintah daerah. Dan sebagaimana kami pun dari pemerintah daerah sebagai pemerintah daerah, jadi hari ini saya mewakili beliau Pak Bupati dan pemerintah daerah untuk menerima kedatangan dari rekan-rekan NTT. Jadi seperti itu posisi saya di hari ini. Jadi tadi Bupatinya mana? akhirnya permohonan maaf, beliau hari ini baru semalam nyampe di tempat di KSB, baru tadi subuh. Dari clear dulu ya. Clear dulu. Dan Sekda Sumbawa Barat mewakili Bupati ya. Iya, mewakili pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Teruskan, silakan. Silakan, Pak. Ya baik, saya teruskan. Jadi tadi sepanjang yang saya dengar dan sepanjang yang saya baca, ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh rekan-rekan UPT. Ada beberapa hal. Yang pertama yang saya lihat sesuai dengan yang diberikan ke saya bahwa tentang dukungan terhadap apa yang disuarakan oleh rekan-rekan kita juga yaitu dari Amanat. Nah ini kami pun mengapresiasi ini dan kami menilai bahwa rekan-rekan ini telah menyampaikan kepada yang memang berhak untuk bisa memberi klarifikasi dan jawaban. Saya ikuti bagaimana teman-teman ke Jakarta. Ini yang poin satu dari yang disampaikan. Terus yang kedua kesana juga
khusus untuk CSR ini telah diminta klarifikasi oleh rekan-rekan ke SDM, ke Kementerian SDM. Di Kementerian SDM pun sebagai bentuk dari keterbukaan publik telah membalas surat dari teman-teman amanat bahwa mereka sedang mengkoordinasikan. Nah, di sini ada juga mungkin teman-teman dari amanat. Nah, sehingga ini sudah berproses di masing-masing mana yang punya kewenangan. Nah, sehingga kita tunggu ini proses ini berjalan. Kami pun Pemda siap merespon ketika yang memiliki kewenangan itu meresponnya ke Pemda. Kami pun siap merespon. Mungkin Pemda perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan, maka kami Pemda siap untuk itu. Nah, itu yang poin yang pertama. Terus poin yang kedua saya baca tentang CSR yang telah memberikan rekomendasi pencairan dana tersebut. Jadi Pemda tidak pernah memberikan rekomendasi tentang pencairan CSR ke pihak manapun, karena bukan kewenangan Pemda untuk memberikan rekomendasi. Pemda Kabupaten Sumbawa Barat jelas di peraturannya itu, peraturan Menteri SDM, keputusan Menteri SDM tentang tata kelola PPM. Nah, Pemda itu bukan pada posisinya memberikan rekomendasi. Jadi tidak pernah kami Pemda memberikan rekomendasi terhadap pencairan yang namanya dana-dana CSR. Saya pikir teman-teman juga ada yang mungkin pernah ada interaksi tentang pengelolaan dana CSR. Ada kegiatan tertentu diserahkan langsung proposalnya ke Aman Mineral, maka di sana diproses, itu pun tidak melalui Pemda, malah langsung berhubungan dengan yang mengajukan misalnya proposal. Ada kita biasanya kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan tertentu, proposalnya itu langsung dimasukkan ke Aman Mineral. Nah, bukan rekomendasi Pemda untuk melakukan pencairannya. Jadi begini. Terus kalau Kabupaten Sumbawa Barat tidak punya hak sama sekali, buat apa nambang ini di sini? Ini rumah kita, Pak. Rumah kita. CSR itu hak siapa, Pak? Kami ingin tahu. Saya jawab? Ya, jawab. Ya, jadi CSR ini adalah dana pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan di mana tempat dia bertempat. Terus apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan? Masa iya mereka tidak memberitahukan ke Pemda? Itu makanya ini saya sampaikan. Begitu dia dalam pola penyusunannya, ini dipandu sesuai kewenangan di aturan. Nah, ini item-item detailnya itu disusun di RKB, di RIPPM, di PPM tahunan. Kalau dia di PPM umumnya itu yang 5 tahun, ada banyak indikator, ada pendidikan, ada hal-hal lainnya, yang pasti semuanya untuk di wilayah Sumbawa Barat. Maksud saya, Pemda tidak mengetahui sama sekali kemana arahnya, apa yang dilakukan. Tidak ada data detailnya di kami. Wow. Data detailnya tidak ada di Pemda. Ya, jadi begitu kita ingin dan supaya saya beritahu di mana saya pribadi punya pengalaman terkait pencairan dana CSR. Silakan. Ya. Yang mana pada waktu itu ada kegiatan berbentuk. Ya. Saya juga termasuk panitia. Ya. Jadi proses pencairan itu tetap melalui rekomendasi pemerintah daerah. Ya. Karena memang sesuai dengan regulasi seperti itu dalam rangka sinkronisasi program. Jadi tentu saja pemerintah dalam hal ini pasti punya arsip. Ya. Dana CSR berangkat saja. Kami akan memantau, menilai apakah dipolitisasi. Karena cenderung kebanyakan selama dana CSR itu berdasarkan rekomendasi dari kepala daerah, yang mana kepala daerah adalah sebuah jabatan politik. Tentu saja dana CSR ini akan berpotensi dipolitisasi, dan kami punya bukti-bukti untuk itu, Pak. Ya, begini Pak. Bapak tadi sebut case khusus Berempuk, Pak ya. Nah, jadi Berempuk ini masuk dalam rangkaian kegiatan Harla Kabupaten Sumbawa Barat ketika itu. Jadi space khusus kegiatan Harla Kabupaten Sumbawa Barat ini kami mendapat dukungan, ada dari dana APBD, ada juga dari kami memasukkan pengajuan proposal ke Aman Mineral karena ulang tahun kabupaten.
Jadi seperti itu polanya. Jadi bukan case-nya langsung. Berarti penegasannya di sini. Mohon dokumentasi baik-baik ya. Ya, Dokumentasi penegasan. baik. Ya, saya penegasan saja. Ya, penegasannya. Ya. Jadi pencairan dana CSR itu dengan ada ataupun tidak adanya rekomendasi kepala daerah bisa dicairkan. Itu langsung hak Walaupun tidak ada kedatangan rekomendasi kepala daerah. karena kepala daerah tidak ada rekomendasinya, Pak. Tidak ada. Tidak ada di kewenangan. Catat. Jadi masyarakat boleh langsung ke MNT. Jadi tidak ada kewenangan menurut aturan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengeluarkan rekomendasi, tidak ada di aturan. Tidak ada ya. Bentar, Pak Sekda, saya melihatnya ini cukup menarik ya. Ketika Pak Sekda tadi mengatakan bahwa AMNT itu memberikan syafaat ya kepada Pemda dalam rangka HUT KSP. Nah, contoh salah satu segmen ya, mungkin item yang diberikan dukungan. Nah, satu sisi yang lain, Saudara Mulyadi ini mengatakan bahwa ada rekomendasi Pemda. Jadi tidak benar itu jika dikatakan oleh Saudara Sekda bahwa tidak ada rekomendasi pemerintah daerah Sumbawa Barat. Ini harus dilihat. Jadi jangan paradok antara yang Pak Sekda katakan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Sumbawa Barat. Anda seorang Sekda harus smart, harus cerdas ya. Iya, dalam jadi memberikan. Sebentar. Iya, supaya Jadi ini punya resonansi atau mindset yang sekiranya kalau berbicara di publik itu harus jelas. Jadi jangan bertentangan dengan apa yang dikatakan awal dengan apa yang dikatakan selanjutnya. Jadi ada rekomendasi Pemda, tapi tadi Saudara Sekda mengatakan tidak ada rekomendasi Pemda. Nah, pada satu sisi HUT KSP katanya kan, syafaat dari AMNT, terus ada rekomendasi Pemda. Nah, sekarang saya ingin tanyakan kepada Pemda ini, buka semua arsip-arsip jika memang transparan pemerintah daerah Sumbawa Barat ini. Mana saja bantuan selama ini kepada masyarakat lewat item CSR yang nyampe kepada masyarakat itu dengan pemberitahuan kepada Pemda. Nah, persoalannya apakah ada rekomendasi atau tidak ada rekomendasi? Ya kan? Dikatakan tadi itu tidak menjadi persoalan menurut saya. Persoalannya sekarang Pemda buka mana saja bantuan AMNT lewat CSR ini, ya kan, corporate social responsibility ini yang diketahui oleh Pemda. sudah. Ya, saya kira gitu. Ya baik, saya mengkomentari dulu yang Bapak katakan pertentangan pernyataan saya tentang rekomendasi. Beliau tadi menyebut case khusus tentang berempuk ya. Nah, saya memberi penjelasan bahwa berempuk ini adalah rangkaian kegiatan dari hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa Barat. Saya tahu kalau beliau panitianya juga pada saat berempuk dan saya buka ketika perampok itu. Ya, terus. Nah, jadi kami pun dalam melaksanakan kegiatan halal memperingati hari lahir Kabupaten Sumbawa Barat, ada dukungan dari dana PDD, ada juga dukungan dari Aman Mineral. Tetapi bentuknya bukan kami memberi rekomendasi atau apa. Jadi ada juga sama seperti bapak-bapak mengajukan proposal kegiatan ke Aman Mineral. Nah, jadi itu fakta khusus yang case berempuk, Ya, jadi sementara kalau dari sisi aturan memang Pemda tidak ada diatur di aturan untuk mengeluarkan syarat CSR itu harus rekomendasi Pemda itu tidak ada di aturan. Sehingga kami pun tidak pernah mengeluarkan rekomendasi yang seperti itu. Sekarang perihal pertanyaan tentang apa saja dana CSR yang telah diserahkan kepada masyarakat oleh Aman Mineral, data rinciannya tidak ada di Pemda karena mereka melaporkan langsung ke Kementerian ESDM. Nah, di situ di Kementerian sama dengan Bapak Ibu, kami di tahun 2021 bersurat juga ke Aman Mineral. Nah, untuk meminta segera merealisasikan dan melaporkan juga ke kami semua yang menyangkut CSR perusahaan. Terus otoritas kami pun saat ini, otoritas
di sini sejauh mana tentang pengelolaan tambang ini coba? Ini Bapak ke pengelolaan tambang atau CSR? Enggak, pengelolaan tambang ini kan include di dalamnya ada CSR. Kalau pengelolaan tambang kita pahami betul bahwa yang memiliki kewenangan pertambangan ini bukan di kabupaten. Ya. Nah, itu sudah jelas aturannya umum gitu. Makanya kenapa saya katakan tadi di awal, rekan-rekan amanat yang pernah ke pusat, termasuk CSR ini sudah mengkomunikasikannya ke SDM. Dan secara resmi sudah minta semua data-data tentang CSR yang telah disalurkan waktu itu kalau nggak salah dibalas suratnya bahwa sedang dikoordinasikan. Nah ini maksud saya, kami pun bersurat juga ke Aman Mineral untuk meminta segera merealisasikan termasuk pelaporannya ke kami. Ada ini persoalannya kan dari 2018 sampai dengan 2022. Nah, apakah di antara interval tahun ini Pemda sama sekali tidak pernah diberikan laporan oleh MNT? Kalau secara resmi ke kami itu belum. Nah, kami pun berkoordinasi sama seperti rekan-rekan lain ke SDM. Sebentar, karena pemerintah daerah punya hak lebih dibandingkan kami sebagai masyarakat, ya kan? Nah, jadi seharusnya pemerintah daerah ini punya inisiatif yang lebih cepat. Ketika melihat gejolak di publik ini yang sudah meluas, mestinya pemerintah daerah ini mendesak kepada MNT kan, agar segera laporan tentang rincian distribusi kepada masyarakat ini mestinya menjadi ada pemberitahuan ke pemerintah daerah. Jadi boleh saya jawab? Ya. Nah, jadi kami pun sama seperti teman-teman lain, secara umumnya ini sudah kami dapat secara umum. Sudah. Tinggal rincinya ini yang sama. Bisa kami dapatkan secara umumnya? Saya pikir secara umum juga sudah dipegang oleh teman-teman dari Amanat. Ada beredar juga di media sosial. Amanat itu yang di kami. Memang kami ini mendukung Amanat. Ya. Dari semua segi tuntutan yang digulirkan. Baik. Tapi FPT juga punya hak untuk meminta kepada pemerintah Sumatera Barat sebagai lembaga swadaya masyarakat. Nah, jadi agar kasih ke kami itu, nanti kami lihat umumnya seperti apa, nanti kami bisa cek lapangannya dan seperti saya apa. pikir juga itu sudah dipublis secara luas oleh Aman Mineral tentang posisi. Hari ini kami meminta kepada pemerintah daerah, tidak kepada Aman Nusa Tenggara. Ya, tapi Ya. ini sudah menjadi dokumen umum. Oke lah, sebelum sudah menjadi dokumen umum tidak masalah, tapi hari ini kami minta. Dan saya pikir Forum Pemuda Taliwang juga sangat dengan media sosial, Pak Aziz itu sudah banyak Enggak, sebentar, kita sepakati dulu. Ini Front Pemuda Taliwang akan minta kepada Pemda Sumatera Barat. Kalau begitu silakan menyampaikan surat ke Mohon maaf, kami. sudah. Ya. Statement seperti itu tidak pantas dikeluarkan oleh pemerintah kita. Ya, pemerintah itu wajib terbuka ke publik. Ketika kelompok tertentu dan hal ini FPT meminta keterangan resmi pemerintah daerah untuk keluarkan kemana saja dana CSR itu keluarkan dengan kop pemerintah daerah. Kami butuh klarifikasi itu kemana saja, secara detail tidak bila perlu. Baik ini address, baik ini baik LSM apa-apa. Ya. Karena ada temuan dana CSR ini dipolitisasi. Ya, tidak bisa dikatakan apalagi dalam interval waktu 2018 sampai 2022 pemerintah daerah tidak tahu, tidak bisa. Tidak bisa, Pak. Regulasinya menyatakan dalam rangka sinkronisasi program. Ya, karena itu efeknya akan berpengaruh kepada APBD. Sudah. Baik. Ya, nah, jadi nanti silakan nanti ke kami ke surat resmi. Nah, kami akan dari sisi RIPPM itu ada sinkronisasi dengan Pemda, maka nanti akan kita berikan begitu Bapak sudah meminta resmi ke kami. Karena beliau juga minta resmi harus pop katanya. Nah, ya, oke. Mineral maupun pemerintah daerah Kabupaten Sumatera Barat agar tidak terkesan ada satu lembaga yang memang dispesialkan di sini. Kami mendapatkan seluruh data tersebut melalui DPR RI, rekan-rekan kami di DPR RI Komisi 7 khususnya. Nah, namun di sini juga saya ingin sedikit mencari klarifikasi juga dari Pak Sekda berkaitan dengan adanya beberapa anggaran yang masuk ke pemerintah daerah Kabupaten Sumatera Barat, baik itu dana penguatan pariwisata dan PDPGR. Yang data kami dapatkan di 2022 itu hampir puluhan miliar, Pak. Ada duitnya. Nah, dan kemudian PDPGR itu juga hampir di atas 10 M ya. Mungkin nanti juga bisa diklarifikasi. Apakah memang jumlah anggaran sebesar itu tidak mendapatkan laporan kepada pemerintah daerah? Seperti kita ketahui, undang-undang juga menjelaskan kenapa sih RKAB itu harus ada.
banyak hal-hal yang sedikit menggelitik yang kami dengarkan tadi. Ada beberapa anggaran yang istilahnya double juga kami melihat, sementara di undang-undang kan nggak boleh. Ada beberapa program yang katanya berasal dari AMNT dan berasal dari pemerintah daerah untuk beberapa program. Artinya ini kan ada potensi pelanggaran aturan, Pak. Satu sisi kenapa RKAB itu harus ada, kenapa RIPPM itu harus ada, agar tidak adanya tumpang tindih anggaran antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Ini yang penting sekali kita luruskan agar masyarakat dan rekan-rekan muda kita ini paham, Pak. Jangan sampai hanya sebagai pembenaran kita memberikan informasi, mohon maaf, yang kurang tepat kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara dengan CSR ya, kami ini dari tahun 2019 kita gempur habis-habisan dengan mineral. Terakhir kami ketemu dengan Susanto Lim. Nah, apa yang mereka katakan, Pak? Ketika kami tanya dana CSR, silakan tanya Bupati Sumbawa Barat. Silakan tanya Bupati Sumbawa Barat. Jadi maaf, Pak, kami bukan tidak menghargai Bapak hadir di sini mewakili Bupati. Karena selama ini kami ingin dengar ya Bupati itu berbicara, hadir di tengah-tengah kita. Buka apa? Ya berikan kami solusi apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana kita juga sudah pernah minta ke sini ya, ke apa namanya, ke ini loh, Bapeda. Jadi nggak ada laporan. Ketika mereka bilang, oh kami sudah laporkan ke ini, kami kasih ini loh, tidak ada, Pak. Oh jadi silakan komunikasi dengan Bupati Sumbawa Barat. Jadi bagaimana? Seharusnya Pak Bupati ini hadir di sini, Pak. Karena dari setiap persoalan dari Samuang sampai Batu Hijau, Bupati Sumbawa Barat tidak pernah berdiri di hadapan kami seperti Bapak hari ini. Kami, Pak, ya bertahun-tahun, ya, karena terus terang niat kami ini baik, loh, Pak, supaya dana CSR ini tidak lalu lompat, Pak. Ya, bagaimana dengan dana CSR yang dikelola untuk penguatan PDBGR? Ya, ini harus ada pertanggungjawaban dong. Apakah pas dana CSR untuk ini sementara kita satu kesakit rakyat tuh masih kesasar keboran lokal. Jadi itu, Pak. Makanya Bupati seharusnya turun, berani dong, gentleman dong. Bagaimana saat beliau itu di musim pilkada dengan ternek dek berkah dan kata manok tebong tahu selalu tuh dek nah Bupati itu. Dan jadi terima kasih kepada Pak Sekda. Saya salut buat beliau ini, saya ngefans betul sama Pak Ahmad. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Dari simpatisan kawan-kawan yang bergerak di dalam tuntutan CSR, Pak. Jadi begini, Pak, selama ini kan kawan-kawan sudah berjuang dari 2019 sampai sekarang. Jadi saya rasa wajar bagi kami ketika masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah daerah dan PT Aman Mineral. Nah, selama ini kan kita dipimpong, Pak. Ya, wajar kami ini merasa bahwa integritas dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sudah tidak bisa dipercaya lagi. Lalu saya tanya kepada teman-teman ini, apakah kalian masih percaya setelah apa yang disampaikan oleh saudara Toniman, Yudi dan kawan-kawan ini, ya, bahwa sudah bertemu dengan Susanto Lim, kemudian sudah dipertanyakan kepada Pak Bupati, tetapi tidak ada jawaban. Beliau tidak pernah hadir di hadapan masyarakat untuk mengaminkan apa yang diharapkan masyarakat. CSR ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan, kepada masyarakat Sumbawa Barat ini. Jadi ini bukan mengemis, Pak. Ini adalah tanggung jawab, kewajiban, obligasi sebuah perusahaan tambang kepada rakyat Kabupaten Sumbawa Barat khususnya. Bayangkan, Pak, saya terus terang di kampung, Pak, ya, jalan-jalan silaturahmi dengan masyarakat, ya. Ada beberapa anak-anak yang putus sekolah dan pendidikannya, Pak. Bayangkan kalau andai kata dana CSR yang terdiri dari 8 item sektor itu digunakan untuk pendidikan, berapa banyak anak-anak yang harusnya sekolah lebih tinggi, kemudian anak-anak yang tidak sekolah, yang putus sekolah menjadi menyambungkan sekolahnya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Coba bayangkan kemana hati bapak-bapak ini yang seharusnya sebagai pemerintah daerah hadirlah, hadapilah kami ini adalah putra-putra bapak yang harus bapak support. Mereka Aman ini adalah pendatang yang meruk hasil bumi masyarakat lingkar tambang ini yang akan mendapatkan imbas yang sangat besar bagi Kabupaten Sumbawa Barat ini. Mungkin saat ini
mereka merasa tidak peduli dengan kita. Mereka senang, mereka gembira mengeruk hasil bumi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Setelah itu mereka meninggalkan sampah. Mungkin saat ini kita tidak ada masalah dengan mereka. Mungkin saat ini kita fine-fine saja, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi nanti ketika anak cucu kita nanti, apa yang akan terjadi? Semua yang akan ditinggalkan hanya sampah-sampah saja. Tiling, penyakit, limbah. Bayangkan saja, scrapnya saja yang seharusnya core bisnisnya mereka itu adalah tambang. Tetapi scrap atau limbahnya saja, limbah besinya saja, itu dibawa untuk dijual. Bagaimana ini? Baik. Lamun ning balik, kami tengok balik bisa. Boleh sih, Dok? Boleh. Jadi di awal saya sudah ditanya oleh beliau, ini kapasitas Pak Ahmad berdiri di sini sebagai apa? Saya di sini atas nama pemerintah daerah, atas nama bupati menerima kedatangan saudara-saudara. Beliau sudah menanyakan tadi di awal. Nah, sehingga saya pun berusaha menanggapi, berusaha Jelas, menjawab. tuntas sudah persoalan ini. Nah, Bahwa sekarang Sekda mewakili Bupati Sumbawa Barat Betul. siap memberikan klarifikasi secara tertulis dan mendetil spesifikasinya kemana saja program-program itu. saya sudah katakan tadi, Itu kapan kami bisa ambil? kami tidak ada detailnya, itu tidak ada. Oh, tidak mungkin. Saya sudah katakan Tidak tadi, mungkin. karena bukan di kami. Pak, salah satu kegiatan yang Harla itu terdiri dari hitung-hitung kegiatan. Nah, itu contoh case tertera. Ya, contoh case. case. Tapi Kami kan belum itu semua. seperti disampaikan tadi, misalnya rakyat, misalnya masyarakat di sana kelompok mana, berapa mendapat, kapan, itu tidak ada. Kami yang ada itu di dokumen RIPPM ada misalnya ada 8 tadi disebut kelompok-an. Ada 8 item pendidikan, sekian pengalokasiannya 5 tahun. Mengerti Pak, itu proyeksi untuk tahun 2023. Yang kami tanyakan interval waktu 2018 sampai 2022. Itu yang kami tanyakan. Itu duit dikemanakan saja. Kami akan menilai apakah dipolitisasi, ya kan? Apakah hanya digunakan untuk memperkaya diri dan rakyat ditelantarkan. Ini yang menjadi masalah. Jadi begini, silakan, saya sudah sampaikan tadi, bersurat ke kami meminta data seperti itu. Nanti apa data yang memang ada di kami sesuai dengan indikator, kalau memang ada pasti akan kami berikan. Ya. Jadi sama sekali tidak ada peran ya pemerintah daerah Pak ya. Dan Kalau menurut aturan itu, menurut peraturan, peran yang signifikan bagaimana tata cara apa segala macam, memang kewenangan pertambangan itu bukan di pemerintah kabupaten. bukan kewenangan pertambangannya Pak. Kami paham itu. Ya. CSR-nya hak siapa itu Pak? Termasuk RIPPM. Menurut Bapak hak Itu siapa? hak rakyat Sumbawa Barat. Itu Terus pasti, Pak. hari ini pemerintah hanya membiarkan saja. Jadi begini, Hak Sumbawa Barat. Barat mekanismenya sudah diatur oleh Tugas pemerintah. Bapak apa? Sesuai dengan mekanismenya. Terus tidak diperjuangkan. Kalau diperjuangkan pasti kami perjuangkan, Pak. Tidak diperjuangkan. Makanya mekanismenya kan sudah kita sesuai mekanisme. Bentar, saya mohon rekan-rekan kondusif dulu. Saya ingin sedikit klarifikasi aja Pak. Bentar, mohon kondusif dulu. Mohon kondusif dulu. Kita akan berdiskusi dulu sebentar. Ya, Bentar, baik. bentar. Mohon tetap Ya. kondusif. Saya ingin kondusif dulu. Mohon rekan-rekan. Mohon waktu sebentar ya. Saya mohon waktu sebentar Om. Ya, mungkin saya lanjutkan Pak Sekda. Mohon izin dengan hormat Pak Dandim, pihak dari kepolisian. Saya ingin mungkin sedikit satu case ya Pak. Dari data yang kami dapatkan, bahwa ada pengembangan master plan pariwisata sebesar 21 miliar Pak untuk KSB di tahun 2022. Ada pengembangan kawasan pariwisata sebesar 11 miliar 965 juta. Nah, sejauh ini apakah pemerintah daerah tahu? Langsung dijawab langsung aja Pak. Khusus case itu saya tidak terkonfirmasi. Nah, artinya dari case ini jadi tidak salah ketika kami menilai pemerintah daerah pemerintah Kabupaten
Sumbawa Barat itu tidak bekerja dengan serius. Bayangkan ada puluhan miliar, Pak, saya baru ngambil 2 contoh saja. Nah, artinya tidak salah ketika kami menganggap pemerintah daerah tidak bekerja. Bagaimana mungkin anggaran masuk puluhan miliar ke daerah kita nggak tahu. Lantas sejauh ini pemerintah daerah itu bekerja untuk apa? Bagaimana kita memaksimalkan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Sementara di kes-kes kecil seperti ini pemerintah daerah nggak tahu. Ini ratusan miliar, Pak. Kita belum berbicara kes yang lainnya. Artinya memang sampai dengan saat ini kami menganggap tidak ada keseriusan daripada pemerintah Sumbawa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita belum berbicara berkaitan dengan hak kita untuk mendapatkan kesempatan kerja, karena undang-undang juga jelas dalam setiap proses produksi wajib perusahaan memaksimalkan penyerapan sumber daya. Ada satu case lagi, ada kegiatan batching plant yang terjadi yang dilakukan oleh PT DAP dan PT Victory. Setelah kami cek ke dinas perizinan, tidak ada spesial dokumen pun. Nah, di situ juga kami melihat adanya kehilangan potensi pemasukan daerah selama 8 bulan loh, Pak. Pemerintah daerah nggak tahu itu ada kegiatan penggunaan material. Nah, kami dengan tegas juga menyampaikan, kami sudah memasukkan laporan berkaitan dengan ini, Pak, bahwa ada potensi kerugian negara. Nah, yang tidak menutup kemungkinan juga akan terlibat juga nanti oknum-oknum, baik itu pejabat maupun siapapun itu, yang telah membiarkan adanya hilangnya potensi pemasukan daerah puluhan miliar. Belum kita berbicara berkaitan dengan laporan AMT yang mengatakan untuk smelter PT Amin mereka sudah mengeluarkan anggaran sampai dengan 7 triliun untuk smelter itu, karena mereka laporkan progresnya sampai dengan 42%. Nah, sekarang dari proses 7 triliun anggaran yang berkeluar, berapa pemerintah daerah atau masyarakat Kabupaten Sumbawa mendapatkan tetesan ekonomi dari proses itu? Inilah yang kami menganggap hilangnya potensi-potensi pemasukan daerah. Kenapa dengan sampai detik ini kami tetap berdiri di sini, Pak, untuk mendapatkan hak. Nah, mohon dengan segala hormat, Pak, saya masih sangat menghargai Pak Sekda. Jadi mohon juga kita berbicara moral lah di sini, Pak. Bapak juga ada tanggung jawab moral sebagai pejabat publik yang digaji 24 jam oleh negara untuk memperjuangkan, untuk memastikan hak kami ini sampai kepada kami, Pak. Terima kasih, Pak Sekda. Ya, saya 2022. tadi case yang 21 itu pariwisata katanya. Di 2022, Pak. 22 ya. Kita Saya pertanyakan nanti kepada kami Bapak. akan mencari penjelasan tentang realisasi. Oh, di Jambi. Ya, baik. Sedikit, Pak. Jadi kawan-kawan, hari ini kita tahu bahwa inilah kinerja pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada hari ini. Bayangkan masa datang demikian itu pemerintah Sumbawa Barat diarsip, Pak. Amanat mendapat warga yang mendapatkan data itu yang harusnya disampaikan ke publik. Masa masyarakat yang memberikan data sama tahu, pikir pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pak. Sangat main-main, Pak, ya. Ini main-main, Pak. Mohon maaf. Ini main-main. Kita ini kenapa harus turun hari ini, Pak? Kita dapat informasi dari teman-teman amanat untuk khusus karena kamu terbukti baik saham, Pak. Mau tanyakan ke Bupati sama Ali. Pak, berarti ada persoalan di sini, Pak. Ada persoalan. Makanya kami minta Bupati Sumbawa Barat berada di tengah-tengah kami hari ini, Pak. Baik. Mohon izin. Sudah? Ya, oke, silakan. Coba. Sudah? Ya, baik. Nah, jadi saya pun sudah menyampaikan tadi 3 hal itu. Sudah saya sampaikan. Nah, itulah sikap dari pemerintah dan kami menunggu respon terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi sepikir dari saya cukup, mungkin ada tambahan. Enggak, respon yang terakhir apa? Itu saya sudah sampaikan tadi. Respon yang terakhir, kami minta. Dokumen itu kami minta. Betul, respon dari kami. Silakan bersurat ke kami akan menyampaikan sebagaimana yang diharapkan. Tadi sempat disebut juga ini harus Kita sepakati dulu. Dokumen 2018 sampai dengan 2022 ya. Yang ada di kami. Ya, Jangan cari yang tidak ada. iya yang ada. Yang ada. Seperti contohnya tadi ya sebentar. Jadi kan 2018 sampai 2022. Ini dicatat ya yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Ya, kita minta nanti semua dokumennya. Jadi harus bersurat. Iya, itu closing saya tadi sudah saya sampaikan. Baik, itu keinginan bapak-bapak dan ini yang dari kami. Ya, maksudnya Ayolah, sudah aja lah. gitu. 2018 sampai 2022.
Pak Sekda, namun dari apa yang disampaikan Raja tadi bahwa sebenarnya ini mudah, sederhana sebenarnya. Saya cuma meminta ada itikat baik dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus ini, CSR ini. Segera saja sampaikan kami sebenarnya yang terlibat ini siapa. Jangan heran kawan-kawan ini terus akan melakukan demonstrasi. Bayangkan sejak 2019 Pak, mereka demo. Dewan, wakil rakyat pun sudah mereka tanyakan, tapi tidak ada. Mereka dipimpong sana sini. Jadi bagi kami buat apa kita percaya kalau begini caranya? Tak bisa, jangan salahkan kami Pak kalau demonstrasi akan terus berlanjut. Dan ini menciptakan inkondusivitas pemerintah daerah. Bagaimana apa kata orang-orang yang dari luar? Ini kok KSP ribut terus bagaimana ceritanya nih katanya? Akan berimbas di sini. Jangan heran, jangan salahkan kita, bisa jadi kasus yang terjadi di Monowari Utara itu akan datang ke sini nanti. Tidak menutup kemungkinan Pak. Jadi Bapak hati-hati. Nggak usah anak masyarakat janji terus, pimpong terus. Bapak cepat beraksi, bertindak. Yang salah di siapa? Ini dia yang salah atau kita gitu loh Pak? Atau pemerintah daerah? Jangan-jangan kalian yang berpolitik ini ada kepentingan politik sehingga dana CSR ini digunakan untuk kepentingan politis. Itu aja Pak. Mohon segera Pak, biar kita tidak terus ribut. Jadi berhenti sudah kita berbicara tentang bersurat segala macam. Tidak usah Pak. Udah lama itu, udah basi itu bersurat terus. Oke Pak, kira-kira Pak, gini Pak, bagaimana apa yang kita lakukan hari ini, kita punya hasil Pak ya, biar tidak sia-sia. Dan saya rasa semua perjuangan tidak ada sia-sia Pak. Jadi kami ini kira-kira kalau bersurat hari ini, saya akan beri hari ini kira-kira kapan Bapak akan balas surat itu. Kalau bisa hari Jumat besok. Kalau bisa hari ini ya, kawan-kawan sepakat hari ini Pak. Silakan Bapak bersurat. Silakan, apalagi hari ini pasti lebih baik. Kami mengusahakan yang secepatnya. Ya. Terus kapan dijawab Pak? Makanya saya kapan dijawab? Biar habis penasaran Pak. Hanya 2 pertanyaan saya kasih ke Bapak. Apa tujuan Bapak ini menjadi pemerintah di tanah KSP, menjadi sekda? Untuk rakyatnya, buat rakyatnya apa? Tujuannya Bapak apa? Coba tolong dijelaskan di depan kami. Apa tujuan sebenarnya? sudah. Yang kedua kan itu pertama. Yang kedua Bapak dua. Yang kedua, apakah Bapak sebagai sekda di sini kepingin tiap hari rakyatnya datang seperti ini? Dan tidak ada di benaknya Bapak sekda ini, pikirannya, di hayalannya akan terjadi persoalan yang lebih besar daripada ini. Ada pembakaran di mana-mana nanti kan. Nah, tolonglah Pak kalau memang jaga, tolonglah diatur, diselesaikan persoalan masalah yang terjadi di KSP ini. Masa terbuka terhadap rakyat, masa dari tahun 2018 sebelum aman di sini saya bekas karyawan ngomong CSR itu lancar-lancar saja, bahkan Bapak sebagai pegawai negeri itu dapat, guru-guru dapat semuanya 700.000 per 3 bulan dikasih oleh PT Aman. Masa Anda tahu? Tentu melalui daerah Pak. Jangan mutar-mutar kayak jalur jam itu. Sudah jelas sana sini. Ya. Ketika Lain tak. tambah waktu masih pagi. Jadi satu, ketiga lagi masalah apa? Rekomendasi. Masalah rekomendasi. Saya ketua tambang rakyat sudah mengurus sampai provinsi. Masalah rekomendasi itu. Gubernur ngomong ke kami, tolong kalau saya akan dukung, bila perlu saya akan selesaikan masalah ini sampai ke pusat. Biar rakyat itu bisa dapat lapangan kerja, bisa legal, tidak dikatakan mencuri tiap hari. Kami dari Malaysia merampok terus terang. Masa kami di sini mau dibiarkan terus seperti ini? Maksudnya rekomendasi apa? Rekomendasi mengurus surat izin tambang rakyat itu supaya legal. Minta tergantung ini, minta rekomendasi oleh sedikit dari gubernur, dari bupati. Itu kalau masalah rekomendasi menurut pengalaman kami. Tapi tadi ini saya dengar mutar. Kalau saya dari bupati itu saya bakar semua itu kalau memang tidak dihargai masyarakat KSP. Kita punya hak itu. Tanah kita ini. Itu. Tapi bapak-bapak semuanya saya rasa tahu tapi diam saja. Terima kasih. Dan pertanyaan besar kami karena tidak diundang
Cesar. Kenapa Maraling pernyaan Pak sekarang didiin Pak? Mereka kami dilibatkan terkait kegiatan kemarin Pak. Kalau bisa terkait persoalan ini kita bukan hanya sekedar stop di di surat saja. Kalau bisa aman mineral dan semua barat undang kami yang aksi ini Pak. Ya. Undang aksi biar lebih tidak ada akan kami dibimbang ke sana kemari Pak. Mungkin. Di pemerintah daerah nih, ketika mengundang kawan-kawan yang keluar dari demonstrasi, kesalahan besar. Berarti bapak-bapak ini tidak berjiwa besar. Harusnya bapak mengundang supaya masyarakat ini tercerahkan dan tidak bertanya-tanya Pak. Salah besar bapak di situ. Jangan Anda mengundang orang-orang yang merasa pro dengan bapak, yang tidak merasa punya kepentingan. Sekarang kita punya kepentingan untuk menyampaikan hajat kami kepada bapak tidak undang. Ini aneh. Ya. Sangat aneh Pak. Salah besar itu bapak berarti. Ya, jadi teman-teman ini ingin difasilitasi untuk bisa juga berperan serta dalam finalisasi. Ini kan masih berproses dari PPM kemarin. Memang pengundangnya dari Aman Mineral. Begitu. Kami pun sempat merespon ketika di dalam acara itu, sepertinya belum semua unsur hadir di kesempatan ini. Sehingga kami pun nanti akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Adinda tadi, akan kami sampaikan, coba kami fasilitasi, sehingga dalam proses-proses selanjutnya ada pelibatan lebih luas dari semua unsur masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Oke teman-teman, jadi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ternyata Sadarua besok maju-maju ke SDS apa? Apa Sadarua pemerintah sah? Kita hari ini sudah bosan dibimbang ke sana. Teman-teman sampai ke Jakarta untuk memperjuangkan rakyat juga. Jadi hasil yang akan diterima nanti, walaupun ada surat penyurat yang akan kita lakukan, saya rasa sama dengan hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh kawan-kawan LSM lain ya. Belum tentu juga akan direspon dengan cepat. Saya akan sampaikan, makanya jangan disela dulu. Ya, jadi pertama-tama saya atas pemerintah daerah, atas nama pemerintah daerah menyambut baik kedatangan rekan-rekan ke kami di pemerintah daerah. Dan sebagaimana kami pun dari pemerintah daerah sebagai pemerintah daerah, jadi hari ini saya mewakili beliau Pak Bupati dan pemerintah daerah untuk menerima kedatangan dari rekan-rekan EPT. Jadi seperti itu posisi saya di hari ini. Jadi Bupatinya kemana? Terlihat permohonan maaf, beliau hari ini baru semalam nyampe di tempat di KSB, baru tadi subuh. Jadi clear dulu ya. Clear Saudara dulu. Sekda Sumbawa Barat mewakili Bupati ya. Iya, mewakili pemerintah Kabupaten Sumbawa Oke, Barat. diteruskan, silakan. Silakan, Pak. Ya, baik, saya teruskan. Jadi tadi sepanjang yang saya dengar dan sepanjang yang saya baca, ada beberapa hal yang telah disampaikan oleh rekan-rekan EPT. Ada beberapa hal. Yang pertama yang saya lihat sesuai dengan yang diberikan ke saya bahwa tentang dukungan terhadap apa yang disuarakan oleh rekan-rekan kita juga, yaitu dari Amanat. Nah, ini kami pun mengapresiasi ini dan kami menilai bahwa rekan-rekan ini telah menyampaikan kepada yang memang berhak untuk bisa memberi klarifikasi dan jawaban.
yaitu ketika teman-teman kita rekan-rekan amanat pergi ke Jakarta. Saya ambil contoh misalnya, yang pertama tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia di operasional misalnya. Ini telah disampaikan dengan baik, telah diterima juga oleh Komnas HAM. Nah, ini telah disampaikan dan ini pun telah berproses di Komnas HAM. Itu yang pertama yang sepanjang yang saya ikuti bagaimana teman-teman ke Jakarta. Ini yang poin satu dari yang disampaikan. Terus yang kedua, saya rasa sama dengan hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh kawan-kawan LSM lainnya, belum tentu juga akan direspon dengan cepat. Walaupun direspon, tetapi tidak daerah masyarakat dan titik aman.